Kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu, bukan orang jalanan. Ya. Yang berhak menentukan mengatakan bahwa Jokowi itu kuliah di UGM, tamat di UGM, dan ijazahnya UGM asli hanya perguruan tinggi itu sendiri, universitas. Ketika itu sudah memberikan jawaban, selesai. Apabila mengatakan ini tidak juga UGM, Anda sudah masuk tuduhan kedua, menfitnah UGM. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Jane aku hubungan karo Roy Suryo sik ben dong ya. Sur, tolong jawab Sur, iki panci sing apik iki sing endi Sur? Modelan sing endi sing cilik ngene iki? Apa sing ngombo Sur? Kowe kan ahline to Sur nek sing golek-golek masalah perpancian ngono Sur. Ah Mas jabang bae gak dong nek masalah panci Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pernyataan sikap tim Alpukat busuk Roy Panci yang menyebut bahwa pelaporan Jokowi atas Roy Panci dan kawan-kawan adalah kriminalisasi. Dan katanya polisi berpihak kepada Jokowi. Padahal proses hukum belum berjalan, ya kan? Tapi sudah ada framing bahwa Polri berpihak kepada Jokowi. Kemarin kriminalisasi, pembungkaman, nggak mempan sekarang pemframingan bahwa polisi berpihak kepada Jokowi. Kasus belum berjalan. Aduh, semakin kesini semakin jelas terlihat teman-teman ya, bahwa para pembenci Jokowi itu adalah manusia-manusia munafik. Ingat loh ya. Manusia munafik itu adalah manusia yang harus dihindari dan kalau perlu itu dibuang ke neraka jahanam ya. Kenapa? Ya karena ketika berbicara dia berdusta. Ketika diberi amanat dia khianat ya. Ketika dia dipercaya dia khianat. Dan ketika berjanji dia ingkar. Apalagi yang bisa diharapkan dari orang macam kayak gitu ha? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya... Memangnya lu pikir advokat itu milik nenek moyang lu? Jokowi nggak ada hak gitu untuk menyewa Mimpi kalau rasain lu siapa yang ngebela lu. Enak aja ya kan tadi di bagian depan. Kepada para alpukat dan praktisi hukum, mari kita bersatu. Bersatu untuk mendukung elo, mendukung orang-orang mabuk macam kayak elo. Ya enggak lah, ya kan?
Andai kata saya seorang pengacara pun, ya nggak mungkin lah saya mendukung kalian. Enak aja. Giliran dilaporin katanya kriminalisasi, kemudian menuduh polisi katanya berpihak, ya kan? Enak aja kau ini kalau ngomong ya. Lanjut. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu, bukan orang jalanan. Ya. Yang berhak menentukan mengatakan bahwa Jokowi itu kuliah di UGM, tamat di UGM, dan ijazahnya UGM asli hanya perguruan tinggi itu sendiri, universitas. Ketika itu sudah memberikan jawaban, selesai. Apabila mengatakan ini tidak juga UGM, Anda sudah masuk tuduhan kedua, menfitnah UGM. Dengerin tuh ya kan, tegas, simak baik-baik. Ketum pada suka Kiai Syarif Rahmat sebut hanya UGM lah yang berhak mengatakan ijazah Presiden Jokowi ya atau Presiden Republik Indonesia ke-7 ya itu asli atau palsu. Ya sepakat lah ya kan. Betul. Saya yakin ya seluruh rakyat Indonesia juga mengerti dan memahami ini gitu loh. Bahkan anak lulusan SD pun ya juga bisa paham gitu. Bahwa pihak yang menerbitkan ijazah lah yang berhak ya, yang bisa menentukan status sebuah ijazah asli atau palsu gitu loh. Lah kok bisa yang menentukan si Roy Panti sama si Rismon? Begitu dilaporkan ke polisi katanya katanya kriminalisasi dan minta diuji di lab 4 yang independen. Ya kau itu katanya ahli, ya, ahli telematika dan ahli digital forensik. Ya tunjukin dong keahlianmu. Lanjut. Kadang gue suka ketawa sendiri lihat lu Sur. Ya kita nggak tahu apa maksudnya orang yang pertama ngunggah ijazah, fotokopi ijazah itu mau lurus-lurus aja, emang mau mancing lu untuk analisa Sur. Dan lu kepancing untuk analisa. Kan lu dokter mestinya dari awal nyadar itu nggak jelas juntrungannya. Apa dari tangan ketiga, tangan ke-10 atau dari pasar pramuka. Bukan hanya abang yang ketawa ya, saya juga sampai terkentut-kentut. Ngelihat manusia koplaknya kagak ketulungan macam kayak gini. Herannya loh, pernah jadi menteri bahkan 2 kali. Aduh, ini orang gimana ya kok bisa, siapa yang milih dia jadi menteri macam kayak gini nih. Lanjut. Aku jane ya arep golek panci tapi nang ya ora ahline. Ki jane aku hubungan karo Roy Suryo sik ben dong ya. Sur, tolong jawab Sur, iki panci sing apik iki sing endi Sur? Modelan sing endi sing cilik ngene iki? Apa sing ngombo Sur? Kowe kan ahline to Sur nek sing golek-golek masalah perpancian ngono Sur. Mas jabang bae gak dong nek masalah panci Sur. Tolong Sur, nek rofitiku iki ya Sur, dijawab Sur. Panci sing apik sing modelan piye Sur? Temenan. Aku takok mbake kae ya malah bingung ya to. Ini kok nek apik-apik engko mok colong apa ora Sur? Wis rasa ngurusi ijazah Sur. Iki panci ning kene reno-reno Sur. Ya. Tenan Sur. Komen Sur, panci sing piye Sur sing apik iki Sur? Rasa ngurusi ijazah kowe iki Sur. Ngurusi panci ngono lho. Aku bingung ngarep golek panci sing modelan piye Sur. Ya, tapi nek aku tuku kok aja dicolong ya Sur. Jan ruwet kowe ngono malah ya angel-angel. Sur, tuh dengerin Sur. Hah? Tuh, panci ya kan. Mas Jabang Bayi ini posisinya di Taiwan loh, Sur, ya kan. Di Taiwan jauh. Tapi ketika dia mau membeli panci baru ya kan, dia ke supermarket, dia ingin beli panci baru. Dia teringat dirimu loh, Sur. Ya iyalah, ya kan. Si Raja Panci katanya, Raja Panci Indonesia pasti mengetahui lah panci mana yang bagus dan panci mana yang buruk. Lanjut. Buat Presiden Prabowo, mohon aktifkan kembali Petrus, penembak misus untuk para provokator nih, ya, para perusuh bangsa ya, yang ingin membuat negara huru-hara, tembakin saja. Gimana menurut teman-teman usul netizen barusan gitu ya? Dan menurut saya siapa bang yang mau dipetrusin siapa gitu loh? Si Roy Panci ataukah para netizen ternak kebo sama ternak onta gitu loh? Ataukah
Itu si dokter mangkrak ya kan, kemudian si krisis moneter siapa Bang? Lanjut. Pernyataan hukum Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansianipar, Rizal Fadila Esa, Dr. Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SHMSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau DUMAS yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik. Ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPUA di Bareskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini. Di antaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK. Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal SHMH, beliau mantan Danpom ABRI. Kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH. Kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH, Muhammad Samsir Jalil SHMH, Ismar Samsudin, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bang Petrus Salestinus selaku koordinator litigasi untuk menyampaikan seruan untuk membersamai rencana pemanggilan
klien kami di Polda Metro Jaya. Kami harapkan seluruh rakyat bisa hadir membersamai klien kami, baik untuk panggilan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu terhadap Bizal Fadila, hari Kamis terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga pemanggilan pada hari-hari yang lainnya. Kepada Bang Petrus Salistinus kami persilakan. Baik, terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak, karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi. Ya, panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Saya kira itu. Ya, barusan kita menyaksikan teman-teman ya, pernyataan hukum katanya ya kan. Tadi sudah panjang tuh, nggak usah saya bahas lah ya kan. Enak saya dengerinnya, tapi kalau nggak saya sajikan juga nggak enak gitu kan. Nanti dipikirnya, katanya nggak berpihak bang, katanya bukannya buzzer, tapi kok yang disajikan yang pro Mulyono aja ya kan, cuma yang ternak Mulyono, yang kontra kok nggak pernah disajikan. Tetap kami sajikan ya dalam satu konten, kami sajikan secara berimbang ya. Kenapa ya kan? Karena kami bukan bukan buzzer, lagian kami menyajikan itu untuk membandingkan gitu loh, biar netizen itu mengerti bahwa para pembenci Jokowi itu memang EQ-nya itu maksimal 78 gitu loh. Rata-rata 78 dan kebanyakan di bawahnya malahan gitu loh. Lah emang 78 itu gimana bang? Ya kayak simpanse. Hah? Ya itu dah ya kan. Coba dengerin lagi, putar lagi yang barusan ini pernyataannya bagaimana. Nggak ngerti saya bagaimana mereka berpikir ya kan. Makanya saya berharap bukan hanya Petrus yang diaktifkan di Indonesia ya. Kalau Petrus itu melanggar hak asasi manusia karena menghilangkan nyawa ya. Saya berharap pemerintah Indonesia membuat ya peraturan pemerintah seperti halnya yang pernah dibuat oleh Soekarno, yaitu PP gitu ya. Peraturan pemerintah yang isinya memulangkan para keturunan imigran. Karena mereka ini sudah jelas dan terbukti secara de facto and de jure suka bikin gaduh di negeri ini ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen bernama Mas Jabang Bayi yang saat ini berada di Taiwan, yang tadi kita lihat bareng-bareng dia sedang ke supermarket dan ingin membeli panci. Tetapi dia bingung ya untuk memilih panci yang bagus dan yang nggak bagus gitu ya. Dan dia bertanya kepada Roy Panci terkait ciri-ciri panci yang bagus ya, karena si Roy Panci pasti tahulah mana panci yang bagus ya kan, dia kan ahli panci. Kurang ajar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.